Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Menjadi magnet uang, amati ucapanmu yang ini. Praktisi manifestasi cenderung fokus kepada impiannya, yakni mereka fokus impian dengan hasrat yang membara. Karena memiliki alasan yang sangat-sangat kuat kenapa impian itu layak diperjuangkan, yang merupakan hal atau tujuan yang sungguh-sungguh, dan mereka akan fokus tanpa pengecualian atau alasan. Fokus secara berkesinambungan dan seperti menjadikan hal tersebut sebagai prioritas mereka, seperti hidup dan bernapas dengan cita-cita mereka. Apa yang difokuskan secara intens dengan pikiran dengan emosi yang kuat, itulah yang cenderung ditarik dalam kehidupan. Itulah sebabnya praktisi manifestasi atau orang-orang sukses, mereka selalu fokus. Itulah kata kuncinya. Fokus pada apa yang menjadi tujuan dan fokus secara terus-menerus, berkesinambungan. Memang ini tidak mudah, tapi perlu dilatih. Seperti halnya sebatang kristal yang bening memiliki vibrasi frekuensi, seperti halnya radio yang selaras atau beresonansi dengan frekuensi dari pemancar radio. Seperti halnya kristal, ini yang memiliki frekuensi, begitu juga dengan kata-kata memiliki frekuensi. Selain fokus, hal lain yang tidak kalah penting adalah membereskan pikiran dan perasaan negatif yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan, seperti kekhawatiran, ketakutan, rasa kekurangan, dan sebagainya. Ada yang bertanya, bagaimana rasa takut bisa dimanfaatkan untuk menarik hal yang positif? Memelihara pikiran perasaan negatif dan biasanya ini lebih mudah dan menjadi kuat untuk sebagian besar manusia, tetapi untuk tujuan yang positif, misalnya menjadi kaya atau menjadi magnet uang. Contohnya, Anda takut menjadi orang kaya, selalu menghindar jika bertemu orang kaya, takut terhadap barang-barang mewah yang biasanya dimiliki oleh orang-orang kaya, termasuk berkata-kata kepada diri sendiri agar terhindar menjadi orang kaya dan seterusnya. Apakah ini bisa digunakan sebagai cara menarik kekayaan? Sepintas tampaknya logis ya, tapi seperti apa kebenarannya? Misalnya Anda di terapi, kemudian ditemukan bahwa Anda memiliki kekhawatiran atau ketakutan yang berlebih jika memiliki uang banyak, yang disebabkan oleh trauma masa lalu atau pengalaman masa kecil. Kekhawatiran dan ketakutan menahan Anda hingga hari ini yang membuat kondisi finansial Anda tidak bisa meningkat. Jika memang rasa takut memiliki uang banyak ini bisa membuat Anda menarik lebih banyak uang, tentu ini tidak jadi mental block yang perlu dihilangkan, bukan? Tetapi yang Anda alami justru menjauhkan dari mendapatkan banyak uang jika hal ini tidak dibereskan. Ya, ketika rasa takut menjadi pikiran dominan, itulah yang Anda tarik ke dalam hidup. Tetapi sayangnya, ini biasanya kemudian akan menarik hal-hal yang negatif pula. Kemudian pernah juga dijelaskan peranan perkataan atau ucapan sebagai manifestasi pikiran. Pikiran adalah cikal bakal dari segala manifestasi. Kata-kata adalah ekspresi verbal dari pikiran kita. Ketika kita berbicara atau berpikir dengan kata-kata positif yang terkait dengan tujuan atau cita-cita, kita secara tidak langsung memprogram pikiran bawah sadar untuk mengarahkan energi ke arah yang positif. Contohnya mengatakan, saya mampu mencapai kesuksesan. Ini adalah lebih mungkin membawa energi positif dibandingkan dengan berbicara dalam bentuk negatif seperti, saya selalu gagal. Perwujudan impian dan keterlibatan kata-kata yang diucapkan, di mana kata-kata mengandung vibrasi, yakni keluar dari mulut dan bergetar di pita suara. Dan ini juga berasal dari pikiran bawah sadar, melalui pikiran sadar yang diproses menjadi kata-kata dan kemudian keluar melalui mulut. Kata-kata mewakili apa yang kita yakini. Keyakinan negatif sama dengan kata-kata negatif, sama dengan hasil yang negatif. Positif, optimis, dan keyakinan yang berdaya sama dengan kata-kata positif yang sama dengan hasil yang positif. Kata-kata memiliki kekuatan. Jadi selalu sadari, awasi kata-kata dan amati ucapan kita sendiri atau bahasa yang digunakan. Karena setiap kata adalah vibrasi, setiap kata adalah benih yang ditanamkan ke medan potensial yang tak terbatas,
yang bisa menentukan apa yang terwujud dalam kehidupan. Setiap kata mewakili apa yang diyakini. Lebih penting lagi adalah setiap kata mewakili kekuatan. Kekuatan yang bisa mengubah hidup. Kekuatan yang ada hubungannya dengan tujuan dan impian. Hubungan yang diimpikan, kondisi keuangan, kekayaan yang dimaksud, dan lain-lain. Perkataan kepada diri sendiri yang kemudian diperhatikan oleh pikiran bawah sadar, kemudian semacam, uang mengalir ke diriku dengan mudah dan berlimpah. Aku adalah magnet uang yang kuat, dan aku selalu menarik kekayaan dan kesuksesan ke dalam hidup. Tergantung respon perasaan masing-masing, apakah pernyataan ini menguatkan diri atau sebaliknya. Terjadi perbantahan di dalam diri atau semacam konflik batin. Bagaimana dengan yang ini? Alangkah menyenangkan. Uang mengalir ke diriku dengan mudah dan berlimpah. Aku adalah magnet uang yang kuat, dan aku selalu menarik kekayaan dan kesuksesan ke dalam hidup. Atau dalam bentuk pertanyaan ke diri sendiri. Kenapa ya? Kok bisa ya? Uang mengalir ke diriku dengan begitu mudah dan berlimpah. Aku menjadi magnet uang yang kuat, yang selalu menarik kekayaan dan kesuksesan ke dalam hidup. Jika kalimat itu berbentuk pernyataan atau penegasan yang positif, pastikan tidak mendapatkan penolakan dari dalam diri, supaya bisa diterima oleh pikiran bawah sadar. Tetapi jika kalimat itu dalam bentuk pertanyaan, itu akan membuka semacam peluang di masa depan, di mana pikiran bawah sadar akan mencari cara yang efektif untuk mewujudkannya. Tidak ada yang benar atau yang salah. Memang ini sepintas seperti permainan kalimat atau kata-kata. Tetapi apa yang nyaman dan terasa pas bagi setiap individu adalah berbeda-beda. Silakan saja bereksperimen. Orang-orang pelaku manifestasi selalu bicara secara berkesinambungan tentang gairah atau passion. Mereka berbicara tentang bagaimana rencana maupun cita-cita ke depan dan tidak sibuk terlibat membicarakan hal yang tidak relevan dengan tujuan, apalagi sibuk membicarakan orang lain. Apa yang mereka impikan dalam hidup, apa yang menjadi hasrat, apa yang mereka ingin ciptakan, akan menjadi apa mereka suatu hari kelak. Alami perubahan seperti apakah mereka, apa yang ingin mereka tarik. Mereka membicarakannya karena mereka seperti menciptakan sesuatu melalui ucapan. Seperti apa yang diucapkan dengan suatu keyakinan yang bulat dan utuh. Sebaliknya, orang-orang yang tidak terbiasa melakukan manifestasi kurang memahami atau tidak tahu cara kerja pikiran dan hukum-hukum spiritual alam semesta, cenderung kurang waspada. Berbicara tentang ketakutan, berbicara tentang keraguan, berbicara tentang berita di media, berbicara tentang mengapa dia tidak bisa melakukan ini, berbicara tentang dia tidak bisa melakukan itu, bicara tentang kenegatifan yang hanya membuat diri mereka semakin tidak berdaya. Semua keyakinan-keyakinan ini yang membatasi. Kata-kata memiliki dua sisi, bisa mengangkat atau sebaliknya menjatuhkan. Adalah baik untuk menggunakan kata-kata atau bahasa yang positif yang membuat diri berdaya. Minimal, perasaan diri menjadi lebih baik dan merasa lebih berdaya. Walaupun belum ada solusi atas masalah Anda saat itu. Dan tentu saja, ini menyehatkan. Ketimbang sudah dalam masalah, ditambah lagi dengan kata-kata negatif yang semakin membuat Anda terpuruk, tidak berdaya. Memang benar menyadari kondisi Anda yang negatif sesuai dengan fakta, dan itu jujur kepada diri sendiri. Tetapi yang membedakan adalah, apakah Anda berhenti karenanya, atau tetapkan niat atau ambil tindakan yang selaras untuk merubah situasi tersebut. Sekali lagi, kata-kata adalah benih yang tumbuh di masa depan. Jadi, ini tentang berpikir tentang masa depan dan esok hari. Cara hanya positif, optimis, kata-kata yang membuat Anda berdaya mulai hari ini. Pelaku manifestasi hanya bicara tentang mereka akan menjadi apa kelak di suatu hari nanti. Mereka bersyukur atas hal tersebut sekarang. Apa yang bisa mereka lakukan, apa yang merubah mereka, dan apa yang mereka tarik dalam kehidupan. Semakin sering Anda berbicara tentang apa yang Anda lakukan menjadi kelak apa suatu hari nanti, apa yang Anda tarik dalam hidup. Dan ingat, tidak perlu orang lain mendengar apa yang Anda ucapkan ini. Anda hanya berbicara kepada diri sendiri. Ya, ini Anda hanya berbicara kepada diri Anda sendiri. Pada dasarnya, kata-kata adalah bentuk energi verbal yang kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Namun itu lebih dari sekedar alat komunikasi. Kata-kata memiliki daya tarik energi yang kuat. Kata yang diucapkan baik lisan atau dalam pikiran menghasilkan getaran atau vibrasi tertentu. Hukum tarik-penarik berpendapat bahwa energi ini akan mempengaruhi realitas kita. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain jika dipenuhi dengan optimisme dan keyakinan akan menghasilkan vibrasi positif. Sebaliknya, kata-kata yang penuh dengan ketidakpercayaan, ketakutan, atau kenegatifan akan menciptakan vibrasi negatif.
Baiklah pemirsa, itu bagian ke-328 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.